Jadilah wanita yang berdaya. Empowered woman, empower woman. Jadi perempuan yang berdaya, perempuan yang sudah berdaya itu bisa memberdayakan perempuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kurma dimanapun berada, senang sekali saya Rahayu SJ menemani Anda dalam acara Kurma Kuliah Ramadan Jilid 3 dengan pembahasan Women in Islamic Finance. Peran keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Bank Indonesia telah melakukan pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya melalui pemberdayaan perempuan. Lantas, bagaimana peran perempuan dalam Islamic Finance? Saat ini kita sudah terhubung dengan seorang dosen yang akan membahas mengenai hal ini. Beliau merupakan dosen hukum ekonomi syariah, ibu dari dua anak yang sangat lucu, Bu ya. Selain itu aktif mengajar, beliau juga mengembangkan bisnis di bidang kesehatan dan kecantikan. Mari kita sambut Ibu Ririn Novianti MSI. Selamat siang Ibu Ririn. Selamat siang Mbak Rahayu. Bagaimana Bu keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik Bu, sebelum kita membahas mengenai Women in Islamic Finance, Bu Ririn bisa menyapa Bu sahabat-sahabat kurma yang sekarang sedang menonton. Silahkan Bu. Oke, selamat siang sahabat kurma Kuliah Ramadan Jilid 3 IAI Al-Qalam Malang. Iya, terima kasih Bu Ririn. Baik Bu Ririn, tadi saya juga sempat menyinggung Bu mengenai peran perempuan dalam Islamic Finance. Sebenarnya bagaimana sih Bu peran perempuan ini dalam hal seperti ini Bu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Rahayu. Jadi kenapa temanya ini harus ada kalimat woman gitu ya? Kenapa harus perempuan gitu? Jadi ini lebih kepada keberpihakan, kepada persamaan gitu Mbak. Jadi yang namanya finance or Islamic finance, ya, it's not are not a man word, not a woman either. Ya. Tetapi semua laki-laki dan perempuan itu mempunyai stakeholder ya dalam keuangan Islam gitu. Kenapa kemudian kita mengambil peran perempuan dalam Islam gitu? Karena seperti kita ketahui bahwa perempuan atau lebih khususnya kepada ibu ya, itu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya gitu kan. Ibu sebagai madrasah, sebagai sekolahan untuk anak-anaknya. Inilah dari ibu inilah yang akan memberikan nafas syariah kepada seseorang ya, kepada sebuah jiwa gitu, yaitu anak-anaknya ya, melalui peradaban yang terkecil yaitu sebuah keluarga. Gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, kalau seorang ibu itu adalah merupakan sekolah bagi anak-anaknya, itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita mendidik seorang ibu, kita mendidik satu generasi. Nah gitu. Jadi tidak bisa kemudian Islamic Finance juga dipisahkan atau tidak mendapatkan kontribusi dan peran ataupun teladan dari sentuhan seorang wanita gitu. Bahkan kalau secara data di Indonesia sendiri itu perempuan itu memberikan kontribusi sebanyak 37% produk domestik bruto global ya. Bahkan seorang perempuan yang tidak bekerja, yang dalam artian adalah sebagai ibu rumah tangga, itu menyumbang sebanyak 9%. 9% dari BDB ya, dari PDB global itu adalah diberikan oleh perempuan kepada sebuah negara gitu. Betapa besarnya nanti akan peluang-peluang ke depannya apabila kesadaran tentang keuangan Islam ini lebih digaungkan, lebih dikenalkan kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Wah, gitu Bu ya. Memang betul. sangat penting sekali Bu ya. Lantas bagaimana tinjauan mengenai Women in Islamic Finance ini di bidang psikologi dan juga Islam sendiri Bu? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dalam tinjauan Islam yang namanya laki-laki dan perempuan itu sama ya, sama dalam hal apa? Kita harus garis bawahi dulu ya, dalam hal kebajikan. Bahkan dalam Quran surat Nahl ya, ayat 97 itu disebutkan bahwa man amila sholihan min dzakarin au untha. Jadi setiap orang, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Tapi harus digarisbawahi lagi wa huwa mu'min. Ya, tapi laki-laki yang bagaimana dulu, yang baik.
laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Maka Allah akan memberikan kebaikan kehidupan di dunia, kebaikan di dunia gitu ya. Kemudian tidak berhenti sampai sini ternyata janji Allah. Dan janji Allah itu pasti akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Itu yang ada di dalam Quran surat An-Nahl. Tetapi tidak berhenti di sini, walana jaziyanahum, dan Allah juga akan memberikan pahala kepada mereka itu melebihi atau lebih baik dari amalan-amalan yang dikerjakan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya dari tinjauan Islam sendiri ya tentang kontribusi perempuan terhadap sesuatu yang sifatnya itu adalah melakukan kebajikan ya, dalam hal ini adalah mengenalkan tentang keuangan Islam itu adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, maka tidak akan ada sekat di sini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri gitu ya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari itu dia menyebutkan ya, Allah itu mencintai orang yang bekerja, dan apabila seseorang yang bekerja untuk keluarganya, maka itu adalah sama dengan jihad di jalan Allah gitu. Jadi di sini tidak ada yang memisahkan gitu loh, tidak ada pengecualian, semua. Jadi semua orang yang bekerja dan itu adalah untuk keluarganya, maka akan disamakan dengan jihad di jalan Allah gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi psikologis ya, dari segi psikologis ini menarik karena memang fitrahnya perempuan itu, dalam fitrahnya itu diciptakan Allah itu dengan sifat yang lebih detail daripada laki-laki. Itu fitrahnya, betul. Ya kan. Kemudian selain itu wanita atau perempuan itu cenderung menghindari risiko yang besar atau sesuatu keputusan yang sifatnya itu adalah spekulatif. Nah itu sangat mengurangi perempuan. Jadi lebih kepada dia ada peluang besar untuk mendekatkan apa-apa yang dikerjakan ini menuju ke memegang prinsip-prinsip agamanya, yaitu memegang prinsip-prinsip keuangan syariah gitu. Kita lihat ya di beberapa keluarga, bahkan hampir semua keluarga kita lihat sajalah siapa yang memegang keuangan di dalam keluarga pasti itu siapa? Ya kebanyakan ya. 99% itu adalah wanita. Kenapa? Karena perhitungannya itu adalah lebih detail. Perhitungan tentang apa saja ya? Perhitungannya adalah lebih detail dan dia mengurangi risiko yang sangat besar. Gitu. Jadi secara Islam dengan psikologis ini sangat mendukung bahwa perempuan itu memang harus diberi kesempatan ya, diberikan peluang agar dia itu mempunyai peran, kontribusi, bahkan sebagai teladan di keuangan syariah gitu Mbak Rahayu. Saya juga malah kepikiran Ibu, terus lantas bagaimana strategi gitu Bu untuk perempuan ini mendapatkan pengetahuan yang seperti itu, bahwa perempuan ini memiliki andil yang besar terhadap keuangannya gitu Bu. Iya betul. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi yang saya kira ini bisa dijadikan untuk mendukung ya atau mendorong perempuan dalam keberpihakannya dia terhadap Islamic finance gitu. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan talent, increase talent, kemudian yang kedua adalah wealth ya, kemudian yang ketiga itu adalah demand. Kita harus meningkatkan ini semua. Talent harus diasah. Kemudian wealth-nya, kekayaannya juga harus diasah ya. Kemudian setelah itu demand ini maksudnya apa? Ini permintaan terhadap produk-produk keuangan syariah yang dijalankan oleh perempuan. Kita lihat di Indonesia UMKM di Indonesia itu kebanyakan didominasi ya, pelakunya adalah perempuan. Coba lihat sekarang lah kue-kue lebaran. Kemudian UMKM banyak sekali ya, UMKM itu pencetusnya siapa? Perempuan kan, dan dia menyumbang sebanyak 46% loh. UMKM-nya itu berkembang dari tahun ke tahun yang dicetusi ya sebagai pencetusnya itu adalah wanita. Tahun kemarin itu adalah sebanyak 46%. Tahun sekarang itu naik menjadi 57%. Wow. Itu UMKM ya, benar. UMKM Indonesia banyak sekali. Kreatif, karena perempuan itu lebih kreatif ya, ketika dia kira-kira solusinya apa, itu loh kalau perempuan seperti itu. Perempuan detail, kritis, iya betul, menghindari resiko yang besar dan juga kreatif. Iya betul. Pendapat sekali Bu. Lantas kalau kita berbicara mengenai perempuan di era masa kini mengenai keuangan itu Bu ya, siapa Bu tokoh atau teladan klasik di zaman dulu mengenai women in Islamic finance ini Bu? Ya betul. Kita juga harus melihat ya keteladanan pada zaman klasik ya. Pada zaman klasik kita bisa lihat ya, kita bisa mengaca kepada Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Beliau itu adalah
bahkan jauh sebelum sebelum Nabi melakukan perjalanan bisnis yang besar, itu Khadijah sudah memulai bisnisnya bukan dari bisnis UMKM lagi, tapi sudah menjadi komisaris sebuah perusahaan di mana dia itu mempunyai kekayaan dan reputasi yang besar, bahkan bukan di negaranya saja tetapi di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab dia mempunyai perusahaan yang besar dan dia posisinya adalah sebagai komisaris. Bisa dibayangkan ya kalau sekarang itu seperti apa ya. Zaman dulu itu ya. Itu zaman dulu. Nah, kemudian ada juga yang namanya Syifa binti Abdullah. Syifa binti Abdullah itu pada zaman Khalifah Umar itu beliau dipercaya ya untuk menjadi pengawas pasar. Di mana pengawas pasar itu adalah memerlukan seseorang ataupun tokoh ataupun individu yang cerdas, yang jujur, ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang biasanya tugas itu didelegasikan kepada laki-laki. Tapi Syifa itu bisa menghandlenya. Di mana tugas pengawas pasar itu yang tidak mudah dia mengontrol harga, kecurangan-kecurangan yang ada di pasar itu juga dikontrol ya. Kemudian apakah ada praktik riba dan lain sebagainya itu juga dikontrol. Kemudian masih banyak lagi ya seperti kilat Umi Bani Anmar itu juga dia ketika pada zaman Nabi itu diutus sebagai penetap harga di jual beli, di urusan jual beli. Masih banyak lagi ya seperti Ummu Mubashir. Ummu Mubashir itu tokoh yang sangat pandai bercocok tanam. Kemudian seperti Zainab Ummu Salim, dia adalah MUA. Pada zaman itu sudah ada MUA pengantin, Mbak. Wah, nah, pada zaman itu sudah ada. Bu, ya? Iya, betul, sudah ada MUA pengantin dan ini adalah Ummu Salim nih, Nah, itu. Kemudian ada banyak sekali ya, bahkan yang terlibat dalam perang juga seperti yang kita ketahui banyak ya. Ada Ummu Salamah, ya kan? Banyak sekali yang perempuan-perempuan yang notabene dia itu memperjuangkan atau yang pada hakikatnya itu juga mengenalkan peran perempuan terhadap keuangan syariah tentunya. Berarti sekali lagi bahwa keuangan syariah ini bukan tentang laki-laki saja, bukan tentang perempuan, tapi keduanya juga memiliki andil yang besar. Berarti perempuan Bu ya, karena perempuan memiliki sifat yang kritis, detail dan segala macamnya. Lantas ini Bu, closing statement nih Bu untuk teman-teman perempuan yang sekarang menikmati nih Bu percakapan kita apa saja Bu? Iya betul. Jadi gini ya teman-teman semua. Yang paling kita inginkan ya untuk peningkatan ekonomi syariah, peningkatan keuangan syariah itu yang pertama adalah jalannya kita perlu adanya literasi keuangan. Literasi keuangan ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita semua. Jadi kita ingin meningkatkan keuangan syariah itu dengan literasi keuangan tersebut. Nah, closing statement dari saya, jadilah wanita yang berdaya, empowered woman, empower woman. Jadi perempuan yang berdaya, perempuan yang sudah berdaya itu bisa memberdayakan perempuan juga. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu, perempuan yang berdaya akan memberdayakan perempuan yang lain juga. Wah, terima kasih banyak Bu Ririn atas waktu dan juga ilmunya. Semoga kita bisa bersua lagi Bu Ririn. Sekali lagi sahabat Kurma, terima kasih atas waktunya. Semoga sahabat bisa mendapat barokah dan juga ilmu dari apa yang kita sampaikan barusan. Sekali lagi terima kasih. Saya Rahayu SJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.